Satu. Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini aku Afkar dan juga Raka, teman aku dari kelas 2 Embedded System. Kali ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan Embedded System yang kami rancang berupa UDT, yang singkatan dari Udut Detector. Jadi ini adalah Embedded System yang kami rancang untuk menuntaskan tugas besar Embedded System dari semester 4 ini. Jadi kontennya ada dua, pertama adalah identifikasi masalah dan solusi, dan juga desain sistem. Ya, bagian pertama adalah identifikasi masalah dan solusi. Jadi bagian pertama ini adalah berisi latar belakang. Jadi saya sebagai proko sendiri sering kelupaan untuk membuka kamar kosan ketika saya merokok. Jadi setelah saya cari-cari di Google dan perasaan saya sendiri secara fisik, jika ruangan tidak terbuka atau selalu tertutup ketika saya merokok, maka kadar asap pada ruangan akan tinggi. Tingginya kadar asap pada ruangan ini dapat mengimplikasi kepada tingginya penyakit kanker atau potensi kanker yang dapat ditimbulkan, serta penyakit-penyakit paru-paru lainnya. Lalu dari latar belakang tadi, kami dapat mengidentifikasi masalah. Terdapat dua, yaitu pertama, ketidaksadaran masyarakat terhadap kadar asap rokok yang terdapat pada suatu ruangan. Lalu kedua adalah ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan parametrisasi, klasifikasi, dan konversi kadar asap rokok pada suatu ruangan. Oke, selanjutnya ini ada alternatif dari dan pemilihan solusi dari masalah tadi yang disebutkan oleh Afkar. Jadi ada 3 solusi. Yang pertama itu membuat sistem berupa sensor pendeteksi kadar asap dan microcontroller yang terintegrasi dengan smartphone pengguna. Habis itu yang solusi kedua membuat sistem embedded berupa sensor pendeteksi asap yang nantinya men-trigger speaker pemberitahuan bahwa ruangan tidak sehat dan menampilkannya data-datanya pada layar. Dan ini juga terintegrasi dengan website. Solusi yang ketiga itu adalah membuat portable device yang dapat mendeteksi kadar asap terintegrasi dengan smartphone yang akan memberikan notifikasi. Nah, nilai-nilai di atas itu yang 32,5, 35, dan 20 itu merupakan hasil dari decision matrix yang telah kami buat dengan berdasarkan aspek 5 aspek, yaitu pertama ada biaya atau cost, habis itu ada resource, ketersediaannya, usability, kemudian penggunaannya, ada effort, kompleksitas dari pembuatannya, dan keselarasan dengan tujuan itu purpose. Dan kita memilih solusi yang kedua. Oke, selanjutnya ada bagian desain sistem. Pertama-tama ada objektif atau tujuan sistem. Kami identifikasi terdapat 3 objektif serupa dengan alternatif solusi. Jadi pertama adalah sistem mampu memberikan kesadaran atau pengetahuan kepada pengguna terhadap kadar asap pada suatu ruangan. Lalu kedua adalah sistem mampu melakukan parametrisasi, klasifikasi, dan konversi kadar asap pada suatu ruangan. Terakhir adalah sistem mampu memberikan awareness kepada pengguna terhadap bahaya kadar asap berlebih pada suatu ruangan. Oke, ini ada desain functional system. Jadi berdasarkan arsitektur sistem di atas di gambar ini bisa dilihat bahwa hardware dan web itu akan saling berkomunikasi dengan server melalui protokol komunikasi yang sama, yaitu WebSocket Protocol. Terus juga ini ada beberapa penjelasan terkait hardware dan web komponen-komponennya. Yang pertama itu ada dari komponen website hardware. Inputannya itu data dari sensor berupa data kadar asap saat ini, habis itu outputnya itu data hasil konversi ke tingkat karsinogen. Fungsinya itu dari hardware-nya ini ada deteksi kadar asap yang dilakukan oleh sensor, mengumpulkan data dan mengupload ke server yang dilakukan microcontroller, dan interaksi dengan pengguna yang dilakukan oleh LED, speaker, dan display. Habis itu dari komponen website itu inputannya ada data historis kadar asap dan tingkat karsinogennya. Terus outputnya itu tampilan data historis dalam bentuk grafik. Fungsinya itu menampilkan data historis dalam bentuk grafik atau tabel. Selanjutnya adalah skenario penggunaan sistem. Jadi skenario ini kami bagi menjadi 2 bagian berdasarkan konteksasi yang digunakan. Pertama adalah bagian yang merepresentasikan skenario berdasarkan user, hardware, dan program. Jadi pada bagian pertama ini aktivitas dimulai dengan deteksi kadar asap pada bagian hardware. Lalu selanjutnya adalah meneruskan data kadar asap ke program. Selanjutnya data tersebut akan disimpan oleh program. Dan kemudian adalah konversi data kadar asap menjadi tingkat karsinogen yang terdapat pada suatu ruangan.
jika kadar asap terlalu berbahaya atau mungkin cukup karsinogen untuk diklasifikasikan, maka hardware akan memberikan notifikasi dan pengguna akan menerima notifikasi. Kemudian jika tidak, maka program akan menyimpan ulang data kadar asap. Nah, program dinyatakan selesai atau aktivitas dinyatakan selesai ketika pengguna menerima notifikasi. Selanjutnya adalah skenario penggunaan bagian 2. Jadi ini partisipannya adalah user, hardware dan software digabung, dan juga website. Serupa dengan bagian sebelumnya, jadi dari deteksi sampai konversi masih kurang lebih sama. Tapi kemudian ada penerusan data ke website dan penerimaan data oleh website. Lalu jika pengguna ingin mengakses website, maka website mampu diakses dan menampilkan data-data yang ingin ditampilkan kepada pengguna. Tipe data yang ditampilkan ini dapat berupa angka, kalimat atau string, atau juga kata-kata, dan juga terakhir adalah berbentuk grafis. Ketiga data ini merupakan representasi dari historical operasi yang telah dilakukan oleh tools atau UDT dalam suatu tenggat tertentu yang dapat dinilai singkat, bisa berupa 1 hari maupun kurang dari itu. Lalu ada fitur sistem, identifikasinya adalah 4 fitur utama berupa deteksi kadar asap, lalu konversi kadar asap, ketiga memberi notifikasi, dan terakhir adalah integrasi dengan website. Jadi kebanyakan dari fitur ini memiliki partisi, atau di sini ditandai dengan includes pada use case diagram. Jadi mungkin bisa dilihat include sana ya. Ya, lanjut aja. Oke, selanjutnya ini ada physical design dari UDT, yang sini ada block design dari UDT itu sendiri, fungsional. Jadi kayak di sini sensor ini akan menangkap kadar asapnya, dideteksi, dikirim ke microcontroller. Nah, microcontroller ini akan dikonversi ke data carcinogenic. Terus nanti microcontroller ini akan memberikan notifikasi berupa LED terus ke speaker dan ke display jika melebihi threshold. Terus juga nanti data-datanya ini bakal dikirim ke server. Server di sini adalah runtime environment dan website melalui protokol internet dan WebSocket protokol. Terus di sini ada circuit design dari UDT. Di sini kita microcontroller menggunakan Arduino Uno yang terhubung dengan display LCD menggunakan protokol I2C, terus juga terhubung dengan speaker cell A something yang terhubung dengan adapter modul, terus ada juga terhubung dengan sensor gas MQ2, terus juga terhubung dengan resistor dan LED menggunakan kabel, terus juga ini microcontroller ini disupport daya oleh power supply. Oke, selanjutnya ini ada software design. Tadi yang sudah saya bilang, server di sini termasuk runtime environment dan website. Jadi data kadar asap itu diperoleh dari sensor yang dikirimkan ke microcontroller. Terus nanti data yang diperoleh itu kan dikonversi ke data yang merepresentasikan tingkat karsinogenik. Nah, habis itu pengiriman datanya ini memanfaatkan jaringan internet. Jadi kayak komunikasi antara perangkat dan internet ini dilakukan dengan adanya runtime environment pada website, di mana akses terhadap website ini terjadi melalui internet. Terus juga data ini nanti diakses oleh user yang tersambung internet melalui web yang ada pada web server. Selanjutnya adalah pemilihan komponen teknologi. Ini komponen-komponen yang digunakan pada penyusunan UDT. Pertama-tama adalah komponen teknologi perangkat kerasnya atau hardware-nya. Kami identifikasi terdapat 4 yang utama yang memiliki fungsi paling krusial. Selain 4 ini sebenarnya masih ada juga komponen-komponen lainnya, cuman kami tidak tampilkan mengingat efisiensi waktu. Pertama adalah gas sensor berupa MQ2. Ini berfungsi untuk mendeteksi dan ya kurang lebih menerima input data kadar asap yang terjadi pada suatu ruangan. Lalu ada juga Arduino Uno sebagai otak atau perangkat komputasi utama dan integrator utama dari UDT. Lalu ketiga adalah LCD display, ini bertujuan untuk memberi notifikasi berbentuk visual, dan terakhir adalah speaker yang memberikan notifikasi kepada pengguna dalam bentuk audio. Oke, selanjutnya ada pemilihan komponen teknologi dari software-nya, karena kita melakukan pembuatan website. Nah, untuk pengembangan web ini dilakukan dengan memanfaatkan stack IRN, itu Express.js, React.js, dan Node.js.
Jadi kayak kenapa kita milih ini? Pertama itu karena kompatibel dengan JavaScript, kedua itu open source, terus jadi kayak biaya yang kita keluarkan itu gratis, terus kayak cenderung lebih mudah untuk dipelajari dan diimplementasi. Nah, untuk Express.js ini tuh kita gunakan untuk pembuatan dari segi server side, atau bisa bilang backend dari website. Terus kedua itu ada React.js. React.js ini berfungsi sebagai untuk tools pembuatan front end pada website atau bilang client side. Terus ada Node.js. Node.js ini berfungsi untuk sebagai runtime environment sehingga JavaScript pada server dapat dijalankan di luar browser. Dan selanjutnya ada GoDaddy yang akan dijelaskan oleh Afkar. Oke, terima kasih Raka. Jadi, ini terkait GoDaddy. GoDaddy ini kalau belum kenal atau belum tahu merupakan web service. Jadi mereka menyediakan media untuk web yang akan digunakan UDT berjalan nanti di atas mereka ini, di atas service GoDaddy. Jadi konsiderasi utamanya sebenarnya mereka ini murah tapi nggak murahan. Jadi efisiensi harganya dapat, tapi kualitasnya juga nggak kalah jauh dari beberapa web service yang udah ternama. Mungkin itu cukup. Lanjut, Oke, selanjutnya ini ada mockup design dari UDT itu sendiri. Jadi yang putih ini adalah casing dari sistem sistem embedded yang sudah kita racik di dalamnya. Jadi kayak display ini akan terpampang keluar, LED juga akan terpampang keluar. Untuk microcontroller dan speakernya ini akan berada di dalam dari casingnya tersebut. Mungkin sekian dari presentasi pemaparan sistem yang kami usulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.